Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun iman adalah iman kepada malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk mengimani malaikat. Malaikat yang banyak disebut di dalam Al-Quran adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Bagaimanakah wujud asli malaikat Jibril? Sebelum bertutur tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nakir, Rokib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan, tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul ars, pemikul ciptaan Allah yang terbesar. Rasulullah bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul ars, yaitu antara daging telinga, tempat anting, dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4727. Salah satu dari pemikul ars itu adalah Israfil sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala itu? Diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadis tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Rasulullah bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat." Hadis riwayat Bukhari nomor 6551 dan Muslim nomor 2852. Allah besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam itu. Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja. Karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat, dalam waktu serentak. Dalam detik yang sama, dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Rasa-rasanya imajinasi kita terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikatnya. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini. Sehingga menolaknya mereka jadikan solusi untuk menutupi kelemahan itu. Bentuk malaikat Jibril. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang." Quran Surah At-Takwir ayat 23. Nabi Muhammad pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hiro, tempat Nabi menerima wahyu. Namun ketika menyampaikan wahyu, Jibril tidak menampakkan diri dalam wujud aslinya tetapi dalam bentuk manusia. Tak hanya menyampaikan wahyu, Jibril juga diciptakan dengan kemuliaan dan kekuatan. Mengenai nama Jibril, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Asi Syaikh dari Ali bin Husain bahwa nama Jibril adalah Abdullah. Nabi melihat wajah Jibril untuk pertama kalinya saat Nabi berusia 40 tahun. Ketika itu Nabi menerima wahyu yang kedua. Dalam Sahih Bukhari, saat itu terlihat Jibril sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi dan terus mendekati Rasulullah. Dalam kitab tafsir Sawi disebutkan bahwa Jibril menampakkan diri dengan tinggi yang melewati batas penglihatan. Rasulullah kemudian berdialog dengan Jibril, ternyata Jibril memiliki 600 sayap. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah tidak mengira bahwa Allah menciptakan makhluk yang sangat besar seperti Jibril. Sayapnya membentang dari barat ke timur alam semesta, besarnya diriwayatkan dalam hadis. Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya. Kecuali pada 2 kesempatan itu saja, aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Saat bertemu Nabi dalam wujud yang asli, Jibril memakai baju kebesarannya berwarna putih seperti mutiara yang larut dengan rupa yang elok dan rupawan. Tak hanya itu, Jibril memiliki kekuatan yang dahsyat. Dengan wujudnya yang begitu kuat dan perkasa, Jibril merasa kecil di antara ciptaan Allah.
Jibril berkata bahwa Israfil memiliki 600 sayap dan setiap sayapnya seukuran dengan seluruh sayap malaikat Jibril. Kali kedua Nabi bertemu Jibril adalah pada peristiwa Isra Miraj. Sesuai firman Allah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, dalam rupanya yang asli, pada waktu yang lain, yaitu, di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surah An-Najm ayat 13-15. Jibril tak mampu mendekati Allah. Dia perlu 60.000 tahun untuk terbang menemui Sang Penciptanya. Jika Jibril memaksakannya, dia akan hancur dan luluh. Selain Nabi, ada seorang sahabat yang pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Sahabat itu adalah Hamzah. Rasulullah meminta Hamzah untuk menutup mata. Saat Hamzah membuka matanya, dia melihat kedua kaki Jibril laksana batu permata yang hijau dan Hamzah pun jatuh pingsan. Masya Allah, sungguh Allah Maha Segala-galanya. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.